Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jangan biarkan mantan melupakanmu begitu saja. 3 hal yang menyebabkan mantan segera melupakanmu dan tidak mau kenal lagi kepadamu. Ya, jadi ada 3 hal ya, yang kemudian membuat mantan bersyukur berpisah dengan kita, semakin mantap untuk menjauhi kita, dan tidak mau mengenal kita lagi. Bukan sehari 2 hari, tetapi dia tidak mau mengenal kita lagi selamanya. Yang pertama, ya, ketika perpisahan itu terjadi, kita jadi sakit-sakitan. Ini yang paling banyak terjadi ini saya lihat ya. Sedih, stres, kemudian kehilangan nafsu makan. Lah orang kalau tidak makan ya, orang sehat saja, yang tidak stres saja bisa jadi sakit. Apalagi orang yang memang sedang galau, sedang stres. Justru mereka membutuhkan banyak nutrisi itu. Ya, karena ketika orang sedang stres, banyak berpikir, dan seterusnya, itu tanpa dia sadari ya, banyak tuh tenaga yang harus dikeluarkan. Apalagi kalau orang sedang stres, jadi sulit tidur tuh. Sulit tidur, tidak makan, wah itu sudah tuh, kena sakit mah tuh biasanya. Ya, nah, jadi asam lambung dan lain-lain. Jadi ketika mantan melihat bahwa setelah perpisahan itu terjadi, kita malah jadi sakit-sakitan, itu justru akan membuat dia bersyukur, berpisah dengan kita. Apa yang dia bisikkan kepada hatinya atau dia diskusikan dengan teman-teman atau sahabat-sahabatnya atau sahabat saudaranya akan bilang ke dia tuh, untung saja kamu pisah dengan dia. Kalau kamu masih sama-sama dia, kamu cuma nemani orang sakit. Jadi repot dan seterusnya. Nah, jadi itu jangan sampai terjadi ya. Perpisahan sedih itu manusiawi. Tetapi kita harus bisa memaksakan diri kita ya. Jadi kalau kita kehilangan nafsu makan, ya dipaksa tuh untuk makan. Karena badan kita membutuhkan itu agar tetap bugar ya. Nah, jadi kita tidak bisa tidur ya dikondisikan bagaimana caranya agar tubuh kita ya bisa mendapatkan istirahat yang dia butuhkan. Nah, jadi perpisahan itu harus membuat kita tetap bugar ya. Kalau kita sakit, penyakitan, sakit-sakitan, nah, itu justru akan membuat mantan merasa sangat beruntung berpisah dengan kita. Apakah dia tersentuh untuk kembali kepada kita? Jawabannya tidak. Justru dia semakin mantap untuk berpisah dengan kita. Dia tidak akan pernah lagi mau mengenali kita. Ya, jadi kalau dalam pikiran dia, kalau masih kenal dengan kita, repot nih. Orang sakit, pinjam duit terus nih, dan seterusnya. Nah, maka itulah yang akan terjadi ya. Mantan tidak mau mengenali kita lagi ketika perpisahan itu membuat kita jadi sakit-sakitan. Kalau sakit itu sesekali, itu manusiawi. Dan tidak perlu diposting di media sosial ya. Begitu, yang penting istirahat yang cukup ya. Kalau memang perlu untuk ke dokter ya ke dokter, obatnya diminum begitu. Posting yang bahagia-bahagia saja ya. Karena
mantan akan semakin penasaran dengan kita ketika perpisahan. Dia melihat kita tambah sehat, tambah bahagia, dan seterusnya. Mungkin kalau di anak-anak muda, hal-hal seperti ini masih agak aneh ya. Tapi untuk yang bercerai, usia di atas 40 tahun ya, memang banyak terjadi seperti ini. Perpisahan justru membuat orang jatuh sakit ya, karena pola makan menjadi tidak teratur ya, istirahat menjadi berkurang ya, ditambah lagi harus berpikir terus dan seterusnya tadi, dan itu membuat orang mudah tertular penyakit dari dalam itu juga muncul semua ya. Nah, jadi itu jangan sampai perpisahan membuat kita jadi sakit-sakitan. Yang kedua, jangan sampai perpisahan itu membuat kita bangkrut, nganggur, tidak punya apa-apa ya. Jadi kita bisa lihat nih, kalau kita kaya raya, teman-teman yang ketika masih muda atau teman SMA, teman kuliah yang kenalnya sayup-sayup. Ya satu sekolah tapi beda kelas gitu ya. Ya mungkin tahu tapi tidak kenal betul ya, sesekali mungkin pernah say hello tapi bukan teman yang akrab ya. Karena memang tidak pernah satu kelas, tidak pernah satu ekstrakurikuler dan seterusnya tadi. Namanya teman sayup-sayup tuh. Ketika kita kaya raya, semuanya ngaku-ngaku sebagai sahabat kita. Tapi ketika kita tidak punya apa-apa, yang saudara saja memblokir akun WhatsApp kita karena takut dipinjami duit. Nah, itu yang teman tuh. Mantan juga mungkin lebih dari itu. Ketika melihat kita nganggur, kita tidak punya apa-apa, dia akan menjauh sejauh-jauhnya. Ya seperti yang lain, dia tambah mantap tuh memblokir akun WhatsApp kita karena khawatir nanti kita pinjami duit dan seterusnya. Ya, nah, jadi jangan sampai perpisahan itu membuat kita kehilangan semangat kerja kita, semangat berkarya kita, semangat untuk terus berprestasi dan seterusnya. Ya, jadi justru energi kesedihan itu harus kita manfaatkan ya untuk terus bekerja, untuk terus berkarya. Kita tekadkan di dalam hati kita, siapapun orang yang mengkhianati kita hari ini harus menjadi orang yang paling menyesal melihat kesuksesan kita di kemudian hari. Ya. Nah, kemudian yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya. Yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga, jangan sampai perpisahan itu membuat semua orang tahu kalau kita ini sedang sedih ya. Itu kebiasaan curhat di media sosial itu ya. Karena apa? Dengan kita curhat di media sosial, bukannya tersentuh, mantan justru kebahagiaannya bersama orang ketiga menjadi semakin sempurna ya. Semakin sempurna. Dia sudah puas memanfaatkan kita, tabungan kita habis semua. Ya, waktu kita habis sampai tidak sempat bekerja ketika bersama dengan mantan. Tidak bisa berkarya. Ya. Kemudian ditambah pula dia melihat kita sedih, itu akan menyempurnakan kebahagiaan mantan ya. Sudahlah dia memanfaatkan kita, dia dapat orang ketiga melihat kita bersedih pula.
itu akan semakin sempurna kebahagiaannya. Karena itu jangan sampai mantan tahu bahwa perpisahan itu membuat kita bersedih, membuat kita merintih setiap hari. Kalau di kamar sendirian, tidak apa-apa, kita berdoa sampai menangis, oke-oke saja ya. Yang penting tidak usah curhat di media sosial. Nah, jadi satu hal ya, bahwa oke lah, sekarang mantan bersama orang ketiga. Tapi yang harus kita ketahui, bahwa hati manusia itu yang mempersatukan adalah Allah. Mantan sekuat apapun dia berusaha agar dia terus bisa bersama orang ketiga. Mungkin mantannya begitu, tapi orang ketiganya bisa saja setiap saat untuk berpaling. Ya, karena itu, apakah kita akan bersama dengan mantan? Apakah mantan akan bersama dengan orang ketiga? Ya, yang mempersatukan hati manusia adalah atas kehendak Allah. Karena itu, melihat mantan bahagia tidak usah dilihat kalau itu hanya membuat kita bersedih terus. Yang penting kita lakukan, lanjutkan hidup kita dengan semangat dan terus berdoa juga dengan penuh semangat agar kita dan mantan Allah persatukan kembali. Ya, jika doa kita Allah kabulkan, sekuat apapun mantan berusaha menjauhi kita, dia akan kembali kepada kita lagi. Karena yang mempersatukan hati manusia adalah dengan kehendak Allah. Di dalam surat Al-Anfal ayat ke-63 kita diajarkan wa'alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan yang mempersatukan hati mereka, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Terus memohon pertolongan Allah agar Allah mempersatukan kita dengan mantan selamanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.